people, welcome to Podcast alias Podcast Chemistry. Podcastnya Himakit, tempat berbagi cerita, inspirasi, dan pengalaman dari mahasiswa jurusan kimia tekstil untuk chem people di luar sana. Podcast hari ini bersama Rari, Ratu, dan Rizka. Nah, hari ini kita punya topik yang menarik nih bagi mahasiswa, khususnya yang pengen mandiri, kreatif, dan tetap produktif selama kuliah. Apa nih Teh Ratu kira-kira topiknya? Nah, jadi mahasiswa itu banyak banget yang udah nggak hanya fokus secara akademik aja, tapi udah banyak yang mulai merintis usahanya sendiri gitu. Cuman yang jadi pertanyaan adalah, bisa nggak sih sebenarnya bisnis kita berjalan dengan akademik kita? Apakah akan mempengaruhi IPK kita atau kehidupan perkuliahan kita gitu? Nah, topik ini sebenarnya Rizka udah sempat dibahas atau dijadikan topik entry talks salah satu kegiatan Himakit itu yang temanya kuliah jalan, bisnis tetap cuan. Nah, dari kegiatan itu ada insight yang bisa kita terima, yaitu aku ingat banget pematerinya itu bahas tentang 4K, yaitu konsep, komitmen, koneksi, dan kompeten. Nah, teman-teman semua, camp people di luar sana bisa dapetin materi dari Antri Talks di postingannya Himakit yang ini. Atau nanti linknya kita taruh di description box. Nah, sebelum kita gali lebih dalam soal perjuangan kuliah sambil bisnis ini, tentu kita harus kenalan dulu dong sama narasumber keren kita hari ini. Siapa sih sosok di balik bisnis yang tetap cuan di tengah padatnya jadwal kuliah ini? Yuk langsung aja kita sapa. Halo. Boleh deh langsung kenalan aja Kang. Namanya siapa, angkatan dan jurusannya? Halo teman-teman semuanya, aku Kayla, jurusan Kimia Tekstil angkatan 2022. Di sini ada partner aku. Halo, aku Ringga, jurusan Fashion Design angkatan 2021. Sekarang kita udah kenal nih sama narasumber kita. Tapi penasaran gak sih kalian gimana ceritanya bisa sampai terjun ke dunia bisnis di tengah kehidupan kampus yang katanya udah cukup padat ini? Apalagi emangnya Kang Riga nih angkatan 21 udah sibuk pasti di tingkat akhir dengan tugas akhirnya. Tapi gimana Teh Kayla dan Kang Ringga bisa bisa cemplung gitu ke dunia bisnis ini? Mungkin bisa diceritain awal mulanya bisnis dari Kang Ringga dan Teh Kayla bisa terbentuk. Untuk awalnya itu sebenarnya nggak disengaja sih. Jadi awalnya tuh kita tuh emang ada usaha bikin studio dance kayak gitu. Dan itu tuh ada kelas-kelasnya, ada kelas dance, ada kelas yoga, sama itu jadi rentalin juga si studionya. Nah, jadi di kelas yoga ini tuh kita ada satu hari pengen ngadain yoga outdoor. Nah, itu tuh sama coachnya dan sama member di studio kita. Nah, dari sana tuh ternyata yang pengen tuh nggak cuma member kita aja. Jadi ada juga dari umum yang pengen ikutan. Nah, akhirnya ya udah kita ngadain vol 2, vol 3 yang akhirnya rame sampai sekarang kayak gitu. Tapi aku jadi kepo juga. Jadi awalnya itu dari ketidaksengajaan gitu. Iya, Tapi betul. kepikiran nggak Teh waktu itu bakal bisa jalan sampai sejauh ini? Enggak sih sebenarnya, karena emang usaha yang utama dari kita tuh emang dari studionya gitu. Yang outdoor tuh kayak cuman iseng-iseng aja lah istilahnya kayak gitu. Tapi ternyata emang justru ramenya di sana kayak gitu. Apa trigger atau momen pertama yang bikin Kang nih, oke kayaknya ini tuh bisnis bisa dijalanin beneran untuk kedepannya gitu. Oke. Untuk historinya mungkin singkat aja ya. Karena untuk gambaran pertama itu mungkin triggernya itu dari semakin kita dewasa kan semakin butuh banyak pengeluaran. Oh iya. Ya kan? Masukan juga kan harus semakin banyak gitu. Nah, mungkin dari sana juga ke trigger. Terus aku lihat basicnya dia tuh basicnya di dance juga gitu. Karena itu jadi kita bikin, ya udahlah kita ayo bareng-bareng gitu buat bikin studio awalnya. Tadi udah diceritain kan. Terus triggernya dari sana kebetulan ya rame sampai saat ini gitu. Jadi ya alhamdulillah sih. Berarti ini berawal dari ketidaksengajaan jadi cuan banget ya? Betul. Ya, alhamdulillah. Tapi kalau ini bisnis pertama atau dulu sempat nyoba bisnis selain ini? Kalau aku pribadi emang dulu
pernah bikin bisnis tapi nggak yang diseriusin banget gitu. Jadi Oh. dari SMA tuh emang aku suka kayak jualan gitu. Emang aku kan suka masak juga ya. Jadi Mm-mm. emang aku dulu pernah kayak bikin cookies gitu dijualin kayak gitu. Cuman kalau yang ini tuh emang yang aku seriusin banget sekarang kayak gitu. Kalau Kang Ringa sendiri? Kalau aku sendiri, aku ada sih tapi nggak diseriusin juga sih. Cuman Oh. itu juga berjalan pendek banget lah gitu jangka waktunya. Jadi justru bisnis ini yang awalnya berdua jadi serius banget bisnis ini. Iya, karena mungkin kita ngeluarin modalnya juga lumayan juga ya. Terus kita juga harus serius juga gitu. Kayak gitu. Setelah berjalannya bisnis yang lancar ini, gimana sih respon keluarga, teman-teman terdekat gitu, waktu mulai bisnis gitu? Adakah support atau maksudnya, dari awal tuh ada skeptis gitu dari keluarga atau teman-teman? Iya, soalnya kalau dilihat cukup jarang juga gitu yoga outdoor di Bandung kan. Oke. Kalau untuk dari keluarga sama temen sih, alhamdulillahnya nge-support ya sampai sekarang gitu. Dari yang studio juga teman-teman aku juga pada ikutan juga gitu, nyobain kelas yoganya, terus yoga outdoor juga ada teman-teman aku yang ikut kayak gitu. Dari keluarga juga support sih alhamdulillahnya. Aku jadi kepo juga nih Teh, gimana kita bisa ikutan kelas di yoganya Teh Kayla dan Kang Ringa? Buat ikutan yoga outdoor-nya, Mm-mm. bisa dikepoin aja di Instagram kita ya namanya Sini. di sini ya Serenity Space. Itu nanti daftarnya langsung di IG sih, ada linknya Oh. gitu kita simpan di bio biasanya. Nah, untuk regisnya itu biasanya di H-1 seminggu dan per luar sih kalau sekarang kayak gitu. Iya. Tapi itu tuh tiap hari atau Untuk yoga outdoor-nya itu di setiap Sabtu Minggu buka. Weekend weekend? aja. Tapi itu untuk perempuan aja atau enggak? Enggak sih, cowok juga ada kok yang ikut. Oh, Kang Ringa juga yoga? Enggak sih, Oh, enggak. cukup di IO aja ya kita Iya. ya. Oke. Berarti sebenarnya terbuka ya si yoga itu nggak hanya Betul. nggak ada gender gitu untuk Nggak ada. yoga. Si yoga ini tuh berarti Kang Ringa dan Teh Kayla tuh sebagai event organizer-nya. Iya, betul. Betul. Untuk yang instrukturnya itu coach-nya beda dari luar Beda juga? lagi. Iya, dari luar. Oh, berarti menjalin banyak kolaborasi ya? Banyak, cukup banyak. Banyak. Ya, coach-nya juga kita nggak satu sih, ada 5 saat ini. Wow, Iya. keren. Kalau terbanyak pesertanya berapa? Kita tuh yang paling banyak waktu bulan Juli kemarin karena bertepatan sama International Yoga Day itu di 45 PAX. Iya. Itu di ballroom, itu emang kita ada collab juga sama salah satu venue kayak gitu. Oh, keren. Jujur aku nggak pernah kepikiran bakal ada bisnis yoga gitu. Makanya pas dengar cerita ini cukup sangat menginspirasi ya, karena bener aku setuju banget sama perkataan kalau bilang orang berhasil itu bukan dilihat dari seberapa pintar dia, tapi seberapa pintar dia mencari peluang Betul. Betul banget. atau melihat suatu kesempatan gitu. Ya, betul banget. Nah, dari Kang Ringa dan Teh Kayla ini cukup berani sih menurut aku untuk langsung ngambil ini dijadiin bisnis Iya, gitu dan ya. cukup sukses ya itu. Iya. Selama bisnis berjalan ini tuh ada dramanya enggak sih atau tantangan yang paling chaos yang pernah Akang atau Teteh hadapi gitu selama bisnis sambil kuliah yang padat ini? Kalau berbicara dari segi usaha sama kuliah gitu ya, segi waktu sih sebenarnya tergantung gimana cara kita ngerencanainnya juga sih. Karena kalau misalkan nggak ada perencanaan kan semuanya juga bakal gagal gitu. Nah makanya kita juga ngerencanain itu gimana caranya nggak bentrok sama kuliah juga. Kebetulan karena kita masih kuliah gitu ya, jadi makanya kita juga fokusin di kuliah juga gitu. Nah makanya kenapa tadi mostly itu di event yoga outdoor di weekend gitu kita ngadainnya gitu. Nah, aku mau nyambung ke berarti kan itu mengaruh lagi ke time management kita ya, Kang. Betul. Nah, kalau dari Teh Kayla dan Kang Ringga nih tipe yang harus to do list atau fleksibel aja tapi udah tahu prioritasnya kemana kayak gitu? To do list sih, Oh, wow. karena ya kita pasti ya itu tadi merencanakan tuh kan biasanya kita suka ada
merencanakan konsepnya ini gitu. Iya. Kayak misalkan ini konsep yoga besok mau gimana ya? Terus misalkan di hari Minggunya mau kayak gimana? Karena itu kan 2 hari yang berdekatan gitu kan. Iya, iya. Nah, untuk pembagian job desk-nya juga kita bagi-bagi gitu. Kayak misalkan eh aku misalkan bikin desain, Kayla bikin kontennya gitu. Terus sebaliknya misalkan Kayla bikin konten, ya aku yang dokumentasinya gitu. Begitu sih. Berarti eh dalam mengelola waktu antara kuliah dan bisnis itu harus ada perencanaan yang matang Betul, sama betul. pembagian tugas yang baik gitu ya. Nah, kalau karena ini bisnisnya berdua nih, partneran, dari Kang Ringga dan Teh Kayla sendiri pernah ada kayak penyelesaian konflik gitu gak? Karena kan banyak banget pasti yang mikir untuk bangun bisnis bareng, tapi idih takut nih nanti kalau ada permasalahan dan segala macamnya dan tidak bisa selesai gitu. Nah, kalau dari Kang Ringga dan Teh Kayla apa pernah menghadapi konflik gitu? Dan gimana sih sebenarnya menyelesaikan konflik yang emang udah terikat dalam suatu bisnis gitu? Kan berarti harus profesional ya? Betul. eh so far sih pasti ada ya. Iya. Setiap masalah tuh pasti ada. Dan gimana caranya kita profesional juga tadi gitu. Karena kebetulan ya dari kita juga basicnya kan kita dari apa ya, kita kan maksudnya tuh pengen bareng-bareng gitu kan. Dan bareng-bareng bikin bisnis ini, terus kalau misalkan ada masalah ya diselesaikan secara baik-baik gitu. Sehingga gimana caranya nggak ngeganggu ke eventnya gitu. Ya, berarti communication is key. Iya. Kalau dari Teh Kayla juga kayak gitu? Iya, pasti ada sih kayak konflik cekcok gitu pasti. Tapi ya balik lagi kita harus profesional gitu. Kan kalian itu statusnya sebagai mahasiswa ya buat saat ini. Pernah nggak sih diremehin gitu sama orang karena kalian cuma mahasiswa, jadi kayak orang tuh nganggap kalian tuh belum serius gitu. Ada nggak sih? Iya, apalagi bisnisnya kan terbuka untuk umum nih, Iya. pasti interaksinya nggak dengan sesama mahasiswa lagi kan? Sejauh ini sih nggak ada ya kalau yang kita denger langsung kayak gitu. Cuman kalau dari beberapa orang yang aku ketemui kayak coach juga kan itu beberapa ada yang udah punya anak, ada yang udah kerja gitu. Yang jelas umurnya tuh udah jauh dari kita. Justru malah nge-support aja sih gitu, kayak keren gitu. Maksudnya udah berani ambil bisnis padahal masih kuliah kayak gitu. Iya benar. Jadi sebenarnya perlu takut bisnis sih. iya ya, Iya. nggak ada batasan umur sih Iya, nggak untuk ada. mulai. Nah, di padatnya kalian kuliah sama sambil bisnis tuh ada nggak sih waktu kalian buat healing atau kayak liburan gitu? Ada Masih dong. punya. Ada. Ada dong pasti. Kita Kalau juga enggak, nggak fokus ke event terus kan. iya. Pasti harus ada kayak nongkrong, ngopi gitu ya biar nggak pusing Ya, kayak gitu. mungkin bedanya gini ya, kalau dulu kita nongkrong tuh ya udah semacam ngopi-ngopi santai aja, tapi sekarang tuh dimasukin ke ngobrolin masalah event juga gitu. Jadi sekalian nongkrong, ngopi, kalian ngomongin. Betul. Iya. Nongkrongnya berkualitas Iya ya. benar. Berarti kalau di bisnis ini konseptornya berdua atau Kita Ya, berdua buat ngekonsepin segala-galanya. Cuman kalau misalnya di hari H karena kita juga pasti ada kayak kegiatan lain ya. Tapi nggak ini sih. Maksudnya beberapa kali ada kayak kita nggak bisa, ada yang ngegantiin gitu. Emang udah ada timnya juga sekarang. Oh, ada timnya juga. Iya. Sekarang anggota timnya berapa Teh? 4 orang tuh sama 4 kita. orang sama kita, tapi itu nggak selalu sih. Cuman pas kita lagi perlu aja kayak Betul. gitu. Oh, berarti freelance aja. Freelance aja. Oh. Seru Tapi ya. kalau yang konsepin emang kita, pure dari kita gitu. Berarti pembagian role di bisnis ini gimana antara Teh Kayla dan Kang Ringga? Kalau pembagian sih ya Nggak ada yang Sama aja. spesifik fleksibel sih. sih ya. Karena ya tadi itu Harus bisa segalanya kita berdua gitu. mulai dari konsepin dari segala hal lah gitu. Biasanya kan kalau misalkan kita ada yoga bulan depan nih misalkan gitu ya. Nah sekarang tuh udah ada tanggal-tanggalnya, Jadi konsepnya kayak gimana. jauh-jauh harus udah dikonsepin. Benar. Nih, bisa di-highlight lagi kalau kita perlu prepare yang matang. Perlu. Terus kalau ditarik mundur lagi, Kang Ringga dan Teh Kayla, kalau balik lagi ke dulu, menyesal gak ngejalanin ini? Enggak Enggak dong. sih. Iya, enggak dong. Oh, meski mundur lagi, tetap mengambil jalan ini gitu. Justru kenapa nggak dari dulu gitu. oh. Karena udah kerasa untungnya nih pasti, udah kerasa. Iya udah tahu. Seru juga sih sebetulnya. Saya yang denger aja kelihatannya seru gitu.
di luar dari percuanan emang seru juga jujur kayak gitu, kayak ketemu orang baru kayak gitu Betul. kan. Mungkin emang passionnya kali ya. Iya benar. Kalau menurut Teh Kaila dan Kang Ringga, apa sih yang membuat kalian tuh bisa di titik ini nih sekarang? Apakah karena kerja sama timnya atau karena emang udah matang secara perencanaan? Kalau misalkan secara gambaran dari historinya ya tadi kita karena ngelihat gimana caranya kita pemasukan banyak karena pengeluaran Banyak. kita juga banyak gitu kan. Nah mungkin ya karena kita udah satu pemikiran gitu ya. Jadi ngonsepinnya juga enak gitu. Jadi mungkin kalau misalkan tadi nanya kenapa bisa nyampe di titik ini, ya mungkin karena kita konsisten. Nah itu Iya, salah satu benar. kuncinya itu salah satunya Konsisten. konsisten. Balik lagi nih, kalian selama menjalani bisnis itu pasti ada aja tantangan. Nah, kalian tuh pernah nggak sih ngehadapin tantangan yang paling besar dan gimana caranya buat nyelesain tantangan tersebut? Kalau tantangan tuh sebenarnya banyak ya. Cuman kalau yang sering dan emang terasa itu kayak kan emang kunci dari kita tuh emang dari pesertanya ya. Jadi kalau misalnya nggak sesuai target tuh kayak kepikiran gitu kayak gimana ya biar sesuai target gitu setiap eventnya. Apalagi kita ada rutin setiap minggunya kayak gitu dan Sabtu Minggu. Nah, biar banyak peserta yang datang terus sesuai target tuh kuncinya di marketingnya kayak gitu. Jadi ya itu kayak gimana caranya biar konten kita tuh FYP gitu, banyak orang yang ngeliat dan banyak yang tertarik juga kayak gitu sih dan harus konsisten juga gitu tantangannya Iya, dalam Berarti ngepromosiinnya iya kayak gitu. betul. Key poinnya ada di marketing ya Marketingnya sebetulnya. susah sih. Gitu. Tapi emang aku juga setuju sih, Teh, apalagi kalau misalkan bisnisnya baru pasti harus ada brand awareness Mm-mm. kan. Dan itu pasti susah untuk Susah. branding itu. Nah, yang terakhir nih, selama perjalanan bisnis kalian ada nggak sih kejadian kocak dan absurd yang pernah kejadian gitu selama ngurus bisnis ini tuh? pasti ada. Apa ya? Itu pasti ada. Apa tuh yang paling-paling? Kayak contohnya tuh kita kan kalau misalkan ke event tuh suka bawa mat ya. Iya. Mat itu kan disewakan gitu. Kita sediakan juga mat, Mm-mm. ada kurang lebih di 10-an lah. 10 piece. Itu kan kita ke sana bawa kendaraan motor. Nah, kebetulan itu pernah ada yang kencingin juga. Kalau misalkan kita tuh kayak mudik lah gitu istilahnya. Jadi kalau misalkan mau berangkat ke venue, itu tuh kan bawa mat banyak, sponsor Produk. juga. Itu tuh ya kayak mudik lah. Itu kocak sih. Soalnya ada yang cengceng. Riwah ya pasti Tapi bawaannya. perjuangan sih ya itu. Iya. Iya. Tapi ya nggak jadi masalah juga buat kita sih. Karena ya kita syukuri juga sih tadi. Karena ya sebanding lah dengan apa yang kita terima gitu. Balik lagi deh, ini nggak pertanyaan terakhir, ini yang terakhir. Kalau menurut Kang Ringga dan Teh Kaila, sebenarnya bisnis kalian ini udah berhasil belum? Atau justru ada goals dan target yang mau dicapai ke depannya? Bagus sih ini pertanyaannya. Oh iya. Soalnya setiap kita memulai sesuatu kan pasti ada goals ya. Iya. Nah kita juga pas waktu ngonsepin tuh ada goalsnya sendiri sih. Makanya gimana caranya misalkan 3 bulan ke depan kita harus punya apa gitu. Nah kita udah punya goalsnya sih sebenarnya tapi kita rahasiakan. Iya. Rahasia dapur itu. Iya. Dapur. Rahasia dapur. Tapi udah berhasil belum sekarang bisnisnya? Atau masih banyak nih PR-nya sebenarnya? Itu kan kalau berhasil kan sudut pandangnya beda ya. Beda. Tapi kalau misalkan based on dari kita sih sebenarnya karena kita udah ngejalanin bisnis ini dari jauh gitu ya. Selama 6 bulan Lebih lah. lebih. Ya? Kita dari akhir tahun kemarin, Desember. Iya. Tapi baru ramenya tuh di tahun ini bulan Februari Maret. Cuman kalau misalkan ngeliat dari dulu gitu yang tadinya itu kita ngadain event sebulan tuh 2 kali, sekarang bisa nyampe Setiap minggu. setiap minggu gitu ya. Bulan ada 8 atau 10 Dan kali. full. Full, alhamdulillah full Iya, terus. full semua. Jadi ya kalau misalkan ngeliat dari sana kita katakan berhasil lah ya. Iya. Berhasil kan, Valid. menurut itu juga berhasil. Karena improve-nya ada banget ya. Iya. Terus EP mulu Kak aku nih. Oh iya. Iya. Tapi kita belum sampai
nyobain. Mungkin nanti kita kapan-kapan Harus nyobain dong, ya Rizka. harus. Harus dong. Boleh Teh kenalin lebih jauh atau promosiin nih tentang bisnisnya ke teman-teman Iya. semua. Buat kalian yang pengen gitu join atau nyobain tapi takut dan masih apa ya pemula juga bisa banget kita. Jadi kalau Bisa misalnya banget. nggak punya matras atau alat-alat apa, kita juga bisa nyediain gitu. Betul. Kalau misalnya mau tahu info lebih lanjutnya ada di sini ya. Ada di sini. Ada di sini. Mau di sini juga bisa. Boleh. Gitu. Itu aja sih. Gitu aja. Kalau didengar dari ceritanya tadi, ini tuh sejalan banget sama topik yang Enter Talks. Iya, Enter Talks tuh kan betul. ada 4K tuh. Komitmen, koneksi, kompetensi, sama konsep. Ya. Nah, Maria dan Teh Kaila tuh kalau aku lihat ya Rizka udah mencakup Memenuhi empat-empatnya. empat ini ya. Tuh, konsepnya udah ada, nggak ngasal bikin bisnisnya. Nggak yang cuman kalau Gen Z sekarang tuh cuman coming soon doang biasanya. Terus gak diterusin. Betul. Iya, FOMO, ada aja yang FOMO. Terus kompetennya ada karena kalau dilihat Kang Ringa dan Teh Kaila juga berangkat nggak dengan kosong tapi Iya. punya skill-skillnya juga. Terus koneksinya iya tadi menjalin kolaborasi sama komitmen. Ya. Ini yang mahal tuh sebenarnya ini ya Kang. Komitmen. Komitmen. Gimana caranya tetap terus berjalan dengan tantangan-tantangan yang ada gitu. Betul. Mungkin closingnya ada nggak sih Teh motivasi yang bisa di-share ke teman-teman semua untuk memulai bisnis gitu? Karena aku yakin Mulai. banyak mahasiswa yang sebenarnya sama kok triggernya tuh pengen punya uang tambahan tapi mulai nih bingung mulainya gitu. Kalau dari aku sih harus berani ngambil suatu keputusan dan harus percaya sama diri sendiri gitu aja. Kalau dari kamu apa? Kalau dari aku pribadi ya sama sih karena kita juga mahasiswa ya, banyak takutnya, banyak mikirnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kesimpulannya aku ambil, jangan menunggu hebat untuk mulai sih, tapi Anjay. memulai untuk menjadi sesuatu yang hebat. Highlight. Quotes. Ya. Kata-kata hari ini. Berarti memang harus berani atau enggak sama sekali. Betul banget. Nah, udah banyak banget insight dari Kang Ringga dan Teh Kaila terkait bisnis dan bagaimana sih mereka memulai usahanya. Itu cukup menginspirasi ya. Betul. Terus juga kita jadi tahu bahwa emang semuanya tuh perlu konsisten, perlu komitmen, perlu konsep. Gak bisa kita mau berhasil tapi nggak dengan bekal yang cukup. Untuk topik podcast hari ini dicukupkan. Terima kasih Kang Ria dan Teh Kaila sudah meluangkan waktu berbagi pengalaman dan inspirasinya untuk Camp People semuanya. Kita cukupkan. Kami Rari, Ratu, dan Rizka pamit undur diri. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.